Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak begitu meningkat seluruh amalannya di bulan Sya'ban ini. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan Nabi memperbanyak puasa seakan tidak pernah berbuka. Rahasianya adalah dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini adalah bulan yang banyak manusia melalaikan. Sahabat sekalian, agar kita tidak tergolong di antara hamba-hamba yang lalai di bulan Sya'ban ini, maka lakukan 3 amalan ini. Yang pertama, jagalah solat-solat yang difardukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala haula'is salawatil maktubat lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang menjaga solat-solat yang difardukan, maka ia tidak akan dicatat di antara hamba-hamba yang lalai, terutama di waktu-waktu yang berat, sebab di sana rahasia kemuliaan dan ketinggian amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah solat-solat yang difardukan, terutama solat wusta, yaitu solat asar. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, "Man shallal burdaini dakhalal jannah." Barang siapa yang solat di 2 waktu yang dingin, maka Allah jamin dengannya surga. Para ulama di hadis, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan 2 waktu yang dingin adalah solat subuh dan solat asar. Terlebih sahabat sekalian, jika kita mampu menjaga solat karena Allah dalam keadaan berjamaah selama 40 hari 40 malam, tidak pernah tertinggal takbir pertama daripada imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin 2 kebebasan. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari 40 malam dalam keadaan berjamaah, yudrikut takbiratul ula, ia menemukan takbir pertama daripada imam, kutiba lahu bara'atan, maka Allah akan tetapkan baginya 2 kebebasan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Sahabat sekalian, amalan yang kedua adalah jagalah solat malam meskipun hanya dengan 10 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang qiyamul lail, solat malam dengan membaca 10 ayat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan catat di antara hamba-hamba yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka Allah akan tetapkan ia di antara hamba yang qanitin, hamba yang taat dan hamba yang tunduk. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa yang mereka qiyamul lail, salat malam dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan di antara hamba yang mendapatkan anugerah balasan nikmat yang sangat besar. Hadis ini Sahih Al-Albani dalam riwayat Abu Dawud. Sahabat sekalian, jagalah salat malam, sebab di sana kunci rahasia kasih sayang Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang disayang, hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat daripada Ar-Rahman. Maka Allah lanjutkan di dalam ayat berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu hamba-hamba yang bermalam-malam mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan qiyam, berdiri melaksanakan salat malam. Jagalah salat malam sahabat sekalian, karena di balik salat malam kita ketinggian derajat dan kemuliaan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di waktu sebagian malam hendaklah kalian tahajud, hendaklah kalian bangun di waktu malam, nafilatan lak, sebagai sebuah tambahan amal bagi kalian. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu pada kedudukan yang terpuji. Sahabat sekalian, jagalah salat malam
sebab ia adalah rahasia keindahan wajah kita. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, ma balul mutahajjidina min ahsanin nasi wujuha, apa rahasia keindahan wajah orang-orang yang solat malam? Maka Hasan Al-Basri beliau mengatakan, li'annahum khalau binurir rahmani bidzulmah, karena mereka adalah hamba-hamba yang bersendirian di tengah kegelapan malam bersama cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'albasahum nuran min nurihi, maka kemudian Allah kenakan, Allah pakaikan cahaya di antara cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, amalan yang ketiga, banyaklah berzikir, menyebut keagungan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah, berzikirlah, menyebut nama Rabbmu, Tuhanmu dalam dirimu, tadarru'an, dalam keadaan penuh dengan ketundukan, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan kelembutan dan suara yang lembut, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk di antara golongan hamba-hamba yang lalai. Perhatikanlah sahabat sekalian, Allah buka ayat ini dalam surat Al-A'raf, wa dzkur rabbaka, dan hendaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu. Dan Allah tutup, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk di antara golongan hamba-hamba yang lalai. Bahwa zikir adalah rahasia yang akan menghindarkan kita dari sifat kelalaian. Tahukah kita sahabat sekalian bahwa zikir, lantunan zikir, tasbih, tahmid kita yang akan mengangkat amal soleh yang telah kita lakukan. Inilah isyarat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat yang ke-10, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya seluruh kemuliaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala diangkat kalimat-kalimat thayyibah kita. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amal-amal soleh yang mengangkatnya. Satu di antara tiga tafsiran para ulama, al kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u, bahwa zikir, lantunan kalimat-kalimat thayyibah kita yang akan mengangkat amal soleh yang kita lakukan. Terlebih sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kita sebuah informasi yang sedemikian dahsyat dan begitu mengagumkan, di mana zikir yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama-nama kita di sekeliling singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wat-tahlila wat-tahmid, sesungguhnya yang kalian zikirkan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tasbih kita, dalam tahlil kita, dalam tahmid hamdalah kita, yang atifna haulal arsh, akan mengelilingi singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Lahunna dawiyun kadawiyin nahl, ia memiliki suara seperti suara-suara lebah, tadhkuru bi sahibiha, yang menyebut nama orang yang berzikir kepadanya. Maka Nabi kemudian menganjurkan, ama tuhibbu ahadukum alla yazala mimman yudhkaru bihi, tidakkah kalian ingin di antara yang selalu disebut nama-namanya di sisi Ar-Rahman? Sahabat sekalian, dengan tiga amalan ini, jagalah solat yang telah difardukan, jagalah solat malam, dan perbanyak zikir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menghindarkan kita dari mereka yang lalai di bulan Sya'ban yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.